Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kami. Pada kali ini kami akan membahaskan tentang hikmah dari COVID-19. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan rezeki, kesempatan kepada kita di sini bisa sehat selalu, dan salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sanggup mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam jajahan kepada alam kemerdekaan. Dan dari situ kami sampaikan kepada para mujahidin dan para mujahidat yang telah gugur, sedang gugur, akan gugur demi untuk meninggikan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk podcast kali ini sudah kami sampaikan tadi ya, yaitu hikmah dari COVID-19. Mungkin teman-teman ini sekarang dalam keadaan COVID-19 mungkin ada banyak bosan ya, di kosan mulu, bosan tidak bisa kemana-mana. Tapi kita sebagai orang Islam dan juga sebagai apalagi mahasiswa harus berpikir positif, karena jika kita mengambil sisi negatif, hati kita tak akan tenang, hati kita tak akan gembira, tak akan bahagia. Kita pasti harus mikir dengan negatif, positif dari hasil COVID-19 ini. Nah, jadi untuk sekarang, dari dulu sampai sekarang ini kami simpulkan apa saja hikmah-hikmah yang didapatkan dalam COVID-19 ini. Nah, kan dari bulan 3 kemarin sampai sekarang masih kita apa namanya itu dalam keadaan COVID. Apalagi di Indonesia ini semakin tinggi, dan Malaysia juga semakin tinggi. Tapi di Thailand itu sudah rendah, tidak ada perkembangan lagi berkaitan dengan COVID. Nah, jadi kami mengambilkan 5 perkara yang kita bisa pelajari dari hikmah-hikmah COVID-19 ini. 1. Nah, jadi melalui COVID-19 ini kita semakin mengetahui lagi Tuhan ini Maha Kuasa, manusia tidak berdaya. Nah, walaupun sepintar manusia, secerdik manusia, intelek manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan, karena melalui COVID-19 ini Tuhan yang Maha Kuasa. Itu manusia itu cuman tidak bisa sekuasa seperti itu. Nah, jadi itu kita di dalam hidup kita ini pasti tidak berpikir tentang wabah yang akan menduniakan ini. Nah, maka melalui wabah inilah kita semakin tahu lagi bahwasanya Tuhan ini Maha Kuasa. Tidak ada yang lain yang bisa kuasa malaikat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, yaitu kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan keluarga dan diri sendiri. Nah, oleh karena melalui COVID ini pekerjaan kita semakin banyak waktu yang kosong, karena tidak bisa dijalankan di dalam waktu wabah ini. Seperti pas lockdown kemarin, kita tidak bisa ngapa-ngapain, harus di kosan mulu, harus diam di rumah, tidak bisa kemana-kemana. Maka melalui itulah kita ini semakin sadar bahwa Tuhan ini Maha Kuasa salah satunya, dan juga kita bisa dekat lagi dengan Tuhan. Kita bisa tahajud. Biasanya kita ini pas sibuk kerja sampai gak sempat tahajud, gak sempat sholat tahajat. Maka di dalam wabah ini, karena waktu siangnya kita tidak ngapain, pasti waktu malamnya kita pasti bangun untuk sholat tahajud, berdoa agar wabah ini semakin jauh lagi, wabah ini semakin wabah ini semakin menghilangkanlah
di dunia ini semakin sembuh lah. Itu apalagi kita ini semakin ingat mati karena wabah ini menyebarkan di seluruh dunia, maka kita pasti akan meminta kepada Tuhan untuk selamatkan. Maka melalui itulah kita semakin dekat dengan Tuhan, dan juga kita semakin dekat dengan keluarga. Oleh kerana kesibukan kerja itu kita mengurangi, maka kita banyak waktu untuk main dengan keluarganya. Bisa refresh diri sendirilah. Jika melalui COVID ini kita lebih banyak lagi duduk dengan Tuhan. Ada kadang-kala ada orang yang 1 minggu cuma 2 jam aja bisa dengan keluarga. Maka COVID ini bisa menyatukan keluarga itu untuk bahagia lagi, untuk bisa bersua muka lagi, bisa seminggu full dengan keluarga, main bareng walaupun di rumah, tapi tetap bahagia karena kita cukup muka semuanya. Nah, dan juga kita semakin mendekatkan lagi dengan diri kita sendiri. Gimana itu? Kerana banyak waktu kosong dan juga pikiran juga kosong, maka kita ada kesempatan untuk memikirkan diri sendiri ini. Kita itu mau gimana masa depannya, mau jadi apa, mau gimana. Dulu itu kita pernah buat apa aja, dan juga kita taubat yang dulu pernah kita jalankan yang kurang baik itu kita taubat. Nah, dan juga masa depan itu kita mau gimana, kita mau ngapain, kita mau rencananya gimana hidup masa depan. Melalui COVID ini kita bisa rancangkan itu. Oleh kerananya kita ini banyak waktu kosong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lebih banyak bersyukur. Nah, gimana itu? Seperti kita lihat ini, pas COVID-19 ini banyak lagi bisnis-bisnis yang orang lain itu rugi 10 miliar atau ada juga yang 1 miliar, 1 triliun. Nah, jadi kita ini bersyukur karena kita tidak serugi dengan beliau, cuma sedikit-sedikit aja. Dan juga kita bersyukur bahwa kita ini masih selamatkan dari COVID-19 ini, kita jauhkan dari COVID ini lagi. Nah, jadi orang lain itu sudah gak punya uang banyak, tapi kena di penyakit di apa namanya, di positif COVID lagi. Kasihan dia itu kan, mau uang di mana untuk bayarnya, juga uang makan juga gak ada, apalagi uang perawatannya. Maka kita ini yang masih sehat, yang masih bisa beribadat dengan Tuhan, lebih bersyukur karena masih selamat, dari penyakit COVID ini, dan juga kita tidak rugi dalam bisnisnya. Yang keempat, yaitu kita bisa manajemen waktu. Oleh kerana kita banyak waktu kosong, pasti jika kita tidak manajemen waktu, HP akan mempengaruhi kita. Kerana jika kita ini pemikiran kosong dan juga kita tidak mau ngapain, pasti kita akan memegangkan HP. Jika kita tidak manajemen waktu itu, maka kalau kita tidak manajemen waktu itu akan dipakai oleh HP semuanya. Kita sering main HP gitu. Nah, makanya melalui COVID-19 ini kita bisa manajemen waktu untuk rencana hidup, untuk rencana untuk keluarga, untuk rencana untuk kerja, masa depannya gimana. Itu kita bisa manajemen waktu. Ada juga yang mau diet, ada yang mau hafal Al-Quran di pas wabah COVID-19 ini. Itu akan terjadi jika kita bisa manajemen waktunya. Dan juga yang terakhir, yaitu kita semakin sadar bahawa hari kiamat sudah dekat. Nah, seperti yang Allah jelaskan, seperti firman, seperti hadis-hadis yang Nabi sudah riwayatkan, yang Nabi sudah sebut, yaitu semakin akhir zaman semakin huru-hara dunianya, melalui ada penyakit dan juga banyak
keunikan-keunikan yang terjadi di dunia ini, maka itu adalah salah satunya tanda-tanda untuk akhir zaman. Maka melalui dengan kafir ini kita semakin sadar bahawa hari kiamat sudah dekat. Kita banyak-banyaklah beribadat kepada Allah, bertaubat apa yang kita sudah buat di masa lalu, dan juga untuk masa depan kita mau gimana. Pasti jika kita sudah sadar bahawa hari kiamat sudah dekat, kita akan banyakkan beribadat kepadanya, kepada Tuhan Sang Ilahi. Kita banyak ibadat kepadanya. Nah, jadi gitulah. Jadi semakin kita sadar, semakin kita beribadat kepada Allah, semakin kita membanyakkan bertaubat kepada Allah. Nah, itu 5 perkara yang kami simpulkan hikmah dari COVID-19 ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada yang salah yang silap itu adalah dari saya sendiri. Jika ada yang baik itu dari ilahina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.